Teman-teman, 1 atau 2 hari ini cukup ramai pembahasan mengenai Ahok dan juga Anies yang tampak lebih akur dan juga tampak lebih akrab. Nah, karena itu mari sama-sama kita dengarkan analisa dari Mas Adi Prayitno dalam video berikut ini. Saya kira banyak sekali pihak yang kaget dan bahkan hampir shock melihat kemesraan yang dipertontonkan oleh Anies Baswedan dan Ahok saat merayakan pergantian tahun 2024 ke tahun 2025. Kenapa begitu kaget dan hampir shock? Ya karena tentu Anies Baswedan dan Ahok ini adalah dua sosok yang kemudian hampir membelah warga Jakarta dan bahkan membelah seluruh bangsa Indonesia gara-gara pilkada 2017 yang lalu yang menggunakan sentimen politik identitas, yaitu isu agama dan isu-isu etnis. Kita tahu bahwa Anies itu menang di pilkada karena Ahok dinilai sebagai penista agama, di demo berjilid-jilid, di demo hampir tiap hari, gerakan pembela ulama, gerakan pembela umat Islam dan seterusnya yang menganggap Ahok itu adalah orang yang adalah menista agama, tidak layak memimpin bangsa dan negara dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang yang menolak Ahok sebagai calon gubernur di Jakarta saat itu adalah mereka yang terafiliasi sebagai pendukung Anies. Praktis setelah itu publik sangat terbelah ya, melihat siapa yang penista agama dan siapa yang kemudian pembela ulama. Selain Ahok sering dituduh sebagai penista agama dan bahkan Ahok berurusan dengan hukum, Anies secara politik mendapatkan faedah elektoral saat itu karena mendapatkan simpati yang cukup luar biasa dan bahkan Anies disebut sebagai representasi dari kepentingan politik umat Islam, pembela ulama dan seterusnya dan seterusnya. Jadi inilah yang kemudian membuat kenapa begitu banyak pihak kaget ya. Ketika melihat Anies dan Ahok, sangat mungkin mereka itu akan melakukan kerjasama ya di bulan depan katanya. Baik di pihak Anies ataupun di pihak Ahok sama-sama kaget dan bahkan sampai hari ini mereka tidak percaya dengan junjungan yang dipertontonkan oleh mereka gitu ya. Di pihak Ahok misalnya mereka meratapi kenapa Ahok harus berkompromi dan berdamai dengan Anies Baswedan. Padahal pendukung Ahok ini adalah orang yang mungkin dulu sering dikafir-kafirkan, sering diintimidasi dengan ayat-ayat politik, diintimidasi dengan ayat-ayat agama sebagai orang yang dinilai tidak ramah dengan kelompok-kelompok Islam, dinilai imannya itu tipis, dinilai itu imannya dipertanyakan dan seterusnya dan seterusnya. Begitupun dengan pendukungnya Anies Baswedan, sangat menyayangkan kenapa Anies Baswedan itu harus berkompromi dan menunjukkan kebersamaannya dengan Ahok, karena bagi pendukung Anies, Ahok dan para pendukungnya adalah pihak-pihak yang sangat tidak ramah. Adalah pihak-pihak yang mungkin ya tidak pantas untuk menempati posisi penting di Jakarta ini. Dan bahkan pendukung Ahok itu kan dianggap sebagai orang-orang yang selama ini memang cukup liberal ya, dan mereka itu kadar keimanannya cukup rendah. Jadi ini yang kemudian membuat kenapa belakangan ini sehari pasca pergantian tahun ini kemudian begitu banyak yang seakan-akan perasaannya itu teraduk-aduk ya. Tapi saya selalu mengatakan, khotbah saya di berbagai tempat, di forum-forum diskusi terbuka, di forum-forum akademik, kemudian di diskusi-diskusi di TV, di media, saya selalu mengatakan, maknai politik itu biasa-biasa saja. Politik itu bukan perang agama, politik itu bukan perang identitas, politik itu bukan perang etnis, politik itu bukan perang antar suku, politik itu ya sederhana yang kita pahami, hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Kenapa orang-orang itu begitu ribut persoalan politik? Karena yang mereka rebutkan adalah kekuasaan. Mereka ribut itu karena ingin jadi gubernur, ingin jadi bupati, ingin jadi wali kota, dan ingin jadi presiden. Nggak ada ceritanya mereka itu ribut dalam politik misalnya untuk membela kepentingan agama. Misalnya mereka ribut-ribut itu adalah untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaannya. Nggak ada cerita. Teman-teman, sebelum kita lanjut ya, sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama-sama ulasan yang menarik yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno, dan memang 1 atau 2 hari belakangan
pembahasan mengenai Ahok dan juga Anies Baswedan ini ikut mewarnai ya jagat maya media sosial kita di Indonesia. Bagaimana tidak, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adi Prayitno, bahwa kita mengingat misalnya Pilkada 2017 yang lalu ya, sekitar 7 tahun yang lalu, mengenai Ahok dan Anies ini, waduh itu jelas sekali ya, para pendukung Anies itu kan anti Ahok, demikian pula dengan sebaliknya para pendukungnya Ahok yang menganggap Anies tidak bisa diharapkan dan segala macam. Pokoknya kedua pendukung masing-masing sosok ini ya, figur ini, baik itu pendukungnya Ahok maupun pendukungnya Anies, masing-masing punya sikap pesimis, masing-masing punya reaksi yang berbeda, yang mana visi misinya juga tidak bisa disatukan. Nah, karena itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Adi Prayitno bahwa kondisi yang ditujukan oleh Ahok dan Anies Baswedan pada 1-2 hari ini memang kemudian membuat ya para pendukungnya mereka ini menjadi bertanya-tanya juga, loh ini ada apa? Nah, teman-teman semua, akhirnya saya jadi ingat ya, seperti yang pernah kita lihat ya dalam adigium, dalam politik itu kan ada sebuah adigium ya, katanya tak ada kawan ataupun lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Jadi memang pada akhirnya ya, di satu sisi ya, masyarakat yang kemudian menaruh harap pada figur-figur ataupun pada tokoh-tokoh politik ini, baik itu pendukungnya Ahok maupun pendukungnya Anies ya, di kalangan masyarakat biasa sampai ada perdebatan ya, sampai ada konflik horizontal, sampai ada bermacam-macam ya, ada yang saling mengkafirkan dan segala macam seperti yang tadi juga dipaparkan oleh Mas Adi Prayitno. Tapi lihatlah pada akhirnya ya, figur-figur yang dianggap ini merepresentasi dan bisa diharapkan untuk mewujudkan aspirasi, justru meskipun pada Pilkada 2017 yang lalu kedua figur ini bertolak belakang sekali, nah yang terjadi justru 1 atau 2 hari ini mereka menunjukkan keakraban ya, keakuran ataupun juga keharmonisan, yang mana tadi Mas Adi Prayitno menggunakan istilah kemesraan. Nah, sebenarnya teman-teman begini ya, kadang-kala saya itu kasihan ya melihat masyarakat yang sampai hubungan dengan tetangga bisa jadi nggak enakan karena dukungan politik ya, hubungan dengan sahabat menjadi rusak ataupun kemudian menjadi retak karena hubungannya dengan dukungan politik ya. Tapi lagi-lagi kita diingatkan sebagai masyarakat bahwa mendukung itu boleh, membela itu boleh, tapi jangan sampai ya persahabatan, hubungan baik dengan rekan ya, rekan kerja, tetangga, saudara, saudari menjadi rusak hanya karena perbedaan pilihan politik. Lihat ya, kita tahu teman-teman, pendukung Ahok pada 2017 itu, apalagi ketika Ahok divonis masuk penjara itu 2 tahun ya kalau tidak salah ya, itu kan banyak sekali yang menangis ya, lalu kemudian marah, juga kecewa. Demikian pula dengan para pendukung Anies juga yang begitu mengagung-agungkan Anies ya, begitu memuji Anies seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adi Prayitno. Nah, sekarang lihat yang terjadi di kedua figur ini ya, mereka bisa bersatu. Kira-kira apa yang membuat mereka bisa bersatu? Berpedoman pada apa yang tadi dikatakan oleh Mas Adi Prayitno ya, ini perihal ya, politik itu, politik praktis, berpolitik ini ada jalan bagaimana caranya memperoleh, mendapatkan kekuasaan. Nah, jadi akhirnya bagaimana dengan aspirasi para pendukung yang selama ini sudah terbelah ya. Nah, memang akhirnya kita disadarkan ya teman-teman semua, luar biasa tadi analisa dari Mas Adi Prayitno ya, kita masyarakat ini mesti bijaksana ya, jangan terlalu membela tapi juga jangan terlalu antipati. Kita lihat saja sewajarnya ya, kritik sewajarnya ya, mendukung sewajarnya. Intinya mendukung ini jangan sampai merusak hubungan kita dengan sanak saudara, dengan sahabat, hanya karena perbedaan pandangan politik dan dukungan kepada mereka yang kita anggap figur-figur yang bisa mengakomodir ya apa yang menjadi aspirasi kita sebagai masyarakat. Lihat yang terjadi antara Ahok dan Anies ini. Nah, ini adalah contoh yang nyata, contoh yang konkret, karena kedua basis pendukung figur ini benar-benar bertolak belakang antara bumi dan langit. Itu tidak ada mirip-miripnya ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adi Prayitno itu teman-teman. Jadi demikian pula sebenarnya mengenai hari-hari ini ada basis-basis pendukung seperti basis-basis pendukungnya tokoh-tokoh tertentu ya. Saya pikir memang perlu kita membela orang-orang baik, tapi dalam posisi ya mesti bijaksana.
kita mesti apa namanya teman-teman ya, berpikir akal sehat. Ya jangan sampai kita hubungannya dengan sahabat, dengan saudara-saudara menjadi rusak, menjadi tidak baik hanya gara-gara ya figur-figur yang kita bela, yang pada dasarnya ya teman-teman, kalau saya secara pribadi saya tidak percaya 100% ketika ada politikus yang bicara bahwa saya mau menjaga masyarakat, saya mau memajukan daerah ini, saya mau apa namanya masyarakat hidup sejahtera, hidup aman, hidup nyaman, ya. Saya mau masyarakat itu tidak lagi kesusahan, saya mau masyarakat itu tidak lagi ada yang pengangguran, saya mau masyarakat itu semua dapat pekerjaan, hidup layak, hidup sejahtera, maka pilihlah saya. Kan apalagi kalau di ujungnya itu pilihlah saya, dukunglah kami. Ya ini kan memang hanya ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adi Prayitno, ya. Mereka itu akan berupaya menggunakan semua instrumen yang bisa memungkinkan mereka memperoleh kekuasaan. Apakah semua seutuhnya untuk kepedulian mereka terhadap masyarakat? Ya tidak juga teman-teman, memang ada. Makanya tadi saya menggunakan istilahnya, saya tidak percaya 100%. Ya. Tapi kalau dibuat perbandingan, kira-kira ya lebih besaran mana mereka ini yang menginginkan kekuasaan atau peduli kepada masyarakat? Kalau dibagi dua, apakah 50-50 atau tidak? Kalau dikatakan 50-50, saya pun juga pesimis ya. Kalau 50% untuk kepentingan mereka untuk berkuasa dan 50% lainnya adalah untuk kepentingan masyarakat, saya juga masih pesimis teman-teman ya. Kenapa saya pesimis? Ya kita lihat orang-orang yang selama ini mengumbar janji manis itu ketika masa-masa kampanye ya. Bahkan kalau saya lihat itu ya, pada masa-masa kampanye orang yang sebelumnya kita tidak kenal, kita tidak tahu, tapi bisa ramah lewat di jalan raya, lalu kemudian ada orang di rumah ya, buka jendela, buka pintu, duduk di teras rumah, mereka buka kaca mobil lalu kemudian menyapa, halo bapak, ibu, tante, kakak, adik ya. Tapi coba kalau nanti sudah menang, boro-boro buka kaca mobil teman-teman ya. Ya, siapa pun kagak, ya kenal pun mungkin dia udah nggak mau tahu lagi. Nah itu saya sering lihat teman-teman ya. Jadi masa-masa kampanye itu masa-masa ramah, masa-masa paling merakyat. Tapi coba nanti kalau sudah menang, siapa lu siapa gua gitu kan. Nah karena itu mari ya kita lihat nanti dinamika mengenai Ahok dan Anies ini, kira-kira kejutan apa yang akan mereka berikan. Silakan teman-teman sampaikan pendapatnya pada kolom komentar yang tersedia, dan apa namanya, apakah ini ada hubungannya dengan mereka bersatu untuk melawan Jokowi? Nanti kita lihat saja apakah arahnya ke sana atau bagaimana. Kita juga akan lihat nanti kira-kira ini apakah mereka sedang uji ombak ini ya mengenai Pilpres 2029 atau bagaimana. Kita nantikan saja teman-teman ya.